Ya baik, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ini adalah malam yang terakhir dalam retreat meditasi yang dilaksanakan untuk periode ini. Meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha itu tidak pernah terpisah dari ajaran yang paling penting yang diajarkan oleh beliau. Tidak lain adalah tidak pernah terpisah dari 4 kebenaran mulia yang dipraktikkan dalam meditasi adalah praktik yang sesuai dengan 4 kebenaran mulia. Kebenaran mulia yang pertama adalah kebenaran mulia tentang dukkha, tentang penderitaan. Walaupun kemudian dukkha di sini tidak sekadar penderitaan yang umumnya orang memahami. Yang kedua adalah kebenaran mulia tentang kemunculan penderitaan atau sebab penderitaan. Yang ketiga adalah kebenaran mulia tentang padamnya penderitaan. Sedangkan yang terakhir, kebenaran mulia tentang jalan yang membawa pada padamnya penderitaan. Ini adalah ajaran yang paling prinsipil, yang paling utama yang diajarkan oleh Sang Buddha. 4 kebenaran mulia inilah yang ditemukan oleh beliau, oleh Sang Buddha ketika berada di bawah pohon Bodhi, ketika beliau bermeditasi. Dan oleh karenanya tujuan memperhatikan pengembangan batin yang adalah pembebasan dari segala bentuk dukkha, dari segala bentuk penderitaan hanya dapat diperoleh dengan memahami, dengan menembus 4 kebenaran mulia atau 4 kebenaran Arya. Maka Sang Buddha pernah menyampaikan dalam salah satu pernyataan beliau, Catunang bikawe sacanang ananu Buddha apadeweda ewamidang dikamadhanang sangsaritang sandawitang maman cewa tumhakanca. Wahai para biku, karena tidak memahami dan tidak menembus 4 kebenaran mulia, saya dan kalian telah begitu lama mengembara dan berkelana. Tentu yang dimaksud mengembara dan berkelana adalah di alam tumimba lahir, mengalami kematian, kelahiran tiada henti, terus mengalami dukkha penderitaan. Dan itu disebabkan karena tidak memahami, tidak menembus 4 kebenaran mulia. Maka tidak ada pilihan lain. Kalau ingin terbebas dari segala bentuk dukkha, harus memahami, harus menembus 4 kebenaran mulia. Tanpanya, ya seseorang bisa hidup dan terlahir di alam bahagia. Apakah di alam surga, atau alam dewa, bahkan di alam Brahma, lebih tinggi dari alam dewa. Tetapi semua alam kelahiran pada akhirnya adalah dukkha penderitaan, karena tidak bisa kekal. Walaupun hidup dengan jangka waktu yang sangat lama, sangat-sangat lama, tetapi pada akhirnya juga berubah. Dan itulah dukkha penderitaan.
Maka untuk terbebas dari tumimba lahir tidak lain adalah dengan memahami menembus 4 kebenaran mulia. Tidak ada cara lain. Lantas bagaimana dengan pernyataan-pernyataan terkadang Sang Buddha menyampaikan sebagai contoh. Inilah satu jalan yang membawa kepada pembersihan makhluk-makhluk, pemurnian makhluk-makhluk, yang membawa kepada padamnya penderitaan, realisasian nibbana. Satu jalan ini adalah 4 landasan perhatian. Sepertinya bertolak belakang. Dengan di satu sisi dikatakan dengan tidak memahami 4 kebenaran mulia, penderitaan terus muncul. Di sisi lain, 4 landasan perhatian adalah jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan. Tetapi sesungguhnya tidak berseberangan. Kenapa? Karena 4 landasan perhatian merupakan bagian dari 4 kebenaran mulia. Kemudian mungkin orang berpikir lagi, dalam satu kesempatan yang lain juga dikatakan, dengan tidak memahami 12 faktor yang kemunculannya bersebab, atau sering dikenal sebagai Dvada Sanggapati Samopada, makhluk-makhluk terus mengalami kelahiran dan kematian. Sehingga pernyataan ini juga disampaikan untuk mengacu bahwa dengan memahami 12 faktor yang kemunculannya bersebab, yang tidak lain adalah memahami awija, memahami sangkara dan seterusnya, adalah cara untuk juga bebas dari duka, penderitaan. Apakah kemudian bertolak belakang dengan 4 kebenaran Arya? Tidak berseberangan. Karena apa? Justru Paticca Samuppada atau sering disebut sebab musabab yang saling bergantungan, walaupun tidak tepat, yang tepat adalah faktor-faktor yang kemunculannya bersebab, itu adalah berkenaan dengan bagaimana duka penderitaan itu muncul karena ada sebab-sebabnya, ada faktor-faktornya, dan bagaimana duka penderitaan itu padam ketika penyebabnya, ketika faktor-faktornya itu lenyap. Maka tidak berseberangan. Inti dari ajaran Buddha tidak lain adalah 4 kebenaran mulia, termasuk yang dipraktikkan dalam seseorang bermeditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Itu juga tujuannya untuk memahami, pada akhirnya untuk menembus 4 kebenaran mulia, dan bukan untuk tujuan yang lain, bukan untuk mendapatkan kesaktian, supaya bisa melihat kehidupan yang lampau, supaya bisa melihat makhluk-makhluk peta atau makhluk-makhluk dewa. Tidak demikian. Hanya untuk memahami, untuk menembus 4 kebenaran mulia. Maka yang pertama, meditasi adalah untuk memahami secara menyeluruh, secara komplit, secara komprehensif apa itu duka penderitaan. Maka pada saat Anda bermeditasi, yang pertama yang dirasakan adalah penderitaan. Menderita ya, kakinya sakit, badannya pegel, menderita. Dan memang itu yang akan dialami oleh siapapun yang bermeditasi. Yang pertama adalah melihat penderitaan. Dan itu tidak mudah. Karena secara umum setiap makhluk tidak mau menderita, tidak mau melihat penderitaan, selalu menolak, selalu lari dari
penderitaan. Maka dikatakan bahwa seseorang yang bermeditasi, yang ingin terbebas dari jeratan derita, orang demikian diibaratkan seperti ikan yang dilempar ke daratan, menggelepar. Ya, karena apa? Kekurangan oksigen. Jadi menggelepar dan betul-betul menderita. Tetapi seseorang yang terus berada di dalam kesenangan indera itu seperti ikan yang berada di kolam, seakan-akan tidak ada penderitaan. Karena apa? Setiap kali muncul penderitaan biasanya ditutup dengan kesenangan. Kan biasa demikian. Kalau merasa bosan, ya pergi ke sinema. Merasa bosan, langsung buka HP, scrolling. Lari dari penderitaan. Tetapi di sini, ketika muncul bosan, harus dihadapi. Betul nggak? Atau tadi lari? Harus dihadapi. Ketika sakit secara fisik bermeditasi juga harus dihadapi. Memang sulit, seperti ikan yang menggelepar. Tetapi itu adalah cara untuk memahami apa itu penderitaan. Padahal pemahaman penderitaan berkenaan dengan sakit fisik itu baru penderitaan yang itu sangat kasar. Penderitaan yang sebenarnya hampir semua orang itu mengerti. Ya kan, sakit fisik, kemudian tidak mendapatkan yang diinginkan, berasosiasi dengan yang tidak disuka, berpisah dengan yang disuka, mengalami ketuaan. Nah, semua itu adalah penderitaan yang setiap orang, hampir semuanya itu mengerti. Hanya walaupun pada umumnya manusia mengerti itu sebagai penderitaan, tetapi tanpa melihat ke dalam diri sendiri, ke dalam batin sendiri, biasanya orang mengerti hanya sekedar mengerti tetapi tidak mau tahu, tidak mau melihat lebih jauh ke dalam. Buktinya menderita sedikit langsung ditutupi dengan kesenangan. Tetapi dalam meditasi itu kemudian dilihat secara dekat. Maka Sang Buddha mengatakan bahwa untuk bisa nanti mengerti sebab penderitaan dan seterusnya, yang pertama yang mesti dilalui adalah dukkha sacang parinyayang. Kebenaran mulia tentang dukkha penderitaan harus dipahami secara menyeluruh. Parinyayang. Nyayang itu adalah harus dipahami. Pari itu adalah menyeluruh. Jadi pari itu seperti berputar-putar. Seperti istilah periksa dalam bahasa Indonesia. Periksa itu kalau dalam bahasa Pali itu parikha. Dalam bahasa Sanskerta pariksa. Nah, dari kata iksa atau ikha itu melihat. Ikha itu melihat. Pari itu adalah sekeliling. Maka melihat sekeliling. Nah, dari kata pariksa menjadi periksa. Nah, melihat sekeliling. Parinya yang adalah mengetahui secara menyeluruh. Nah, sekeliling menyeluruh. Artinya adalah mengetahui secara komplit. Nah, sehingga yang pertama biasanya diketahui bahwa ternyata ada penderitaan yang memang masih bersifat dangkal. Ada sakit, ada usia tua, ada perpisahan dengan yang dicinta, ada asosiasi dengan yang dibenci, tidak mendapatkan semua yang diinginkan. Nah, itu adalah penderitaan yang memang masih dangkal. Tapi kemudian dalam prosesnya, seseorang juga akan mengalami berbagai macam kebahagiaan. Entah kebahagiaan berkenaan dengan kesenangan indera semata, atau kebahagiaan ketika bermeditasi,
kotoran batin sudah mulai berkurang. Muncul batin yang damai, batin yang tenang, batin yang terkonsentrasi. Dan ketika belum melihat ketidakkekalannya, dianggap itu adalah kebahagiaan yang sejati. Bahkan dicari-cari, bahkan diimpi-impikan, bahkan sebelum bermeditasi sudah dipikir-pikir, nanti kalau datang ke media pokoknya saya harus bisa mencapai jhana. Kan begitu ya. Jadi mungkin dalam proses bermeditasi seseorang bisa mencapai jhana, atau paling tidak adalah mendapatkan kedamaian, ketenangan batin, konsentrasi pikiran, mungkin mendapatkan kegiuran, mendapatkan pasadi ketenangan, sangat memungkinkan. Tetapi kemudian ternyata pengalaman-pengalaman meditatif demikian, kebahagiaan demikian yang muncul dari meditasi pun juga ternyata tidak kekal. Ternyata berubah juga. Pagi ini rasanya happy sekali, damai sekali, tenang sekali. Begitu siang, wah rasanya bosan sekali. Ada perubahan. Tetapi kemudian pengalaman-pengalaman demikian memberikan sebuah pemahaman. Oh, ternyata yang menyenangkan pun juga sifatnya tidak kekal, berubah. Dan ketika perubahan terjadi secara umum membuat seseorang menderita. Kali pagi menyenangkan, siang kok ternyata muncul ketidaksenangan. Nah, berubah. Tapi dari pengalaman perubahan demikian muncul pemahaman bahwa yang menyenangkan pun juga terlihat sebagai duka. Jadi penderitaan tidak hanya sekedar secara intrinsik yang memang mudah dilihat sebagai penderitaan. Yang menyenangkan juga ternyata adalah berubah, dan itu terlihat sebagai duka penderitaan. Maka itu disebut sebagai viparinama duka, penderitaan karena perubahan, yang itu mengacu kepada perasaan yang menyenangkan. Termasuk pencapaian jhana pun juga harus dilihat sebagai duka, penderitaan. Oh, dalam banyak nasihat Sang Buddha, bahkan ketika seseorang mencapai jhana pun harus lihat sebagai apa? Aniccato, tidak kekal. Dukkhato, sebagai duka. Anattato, sebagai tanpa diri, tanpa aku. Sunyato, sebagai kosong. Bahkan harus dilihat sebagai penyakit. Abadato, penyakit. Bahkan harus dilihat sebagai duri, salato. Harus dilihat sebagai bukan milik parato. Bahkan itu pencapaian yang dicari oleh banyak orang pun harus dilihat sebagai duka. Mengapa? Karena itu pun juga berubah, tidak bisa dipertahankan. Dan pada akhirnya melihat secara keseluruhan apapun bentuk pengalaman yang seseorang alami, apakah itu pengalaman yang tidak menyenangkan atau disebut dukkha vedana, perasaan yang tidak menyenangkan, atau kemudian pengalaman yang menyenangkan, sukha vedana, dan termasuk bahkan pengalaman yang netral, adukkha sukha vedana, semua yang bukan duka, yang bukan suka, itu pun juga pada akhirnya terlihat sebagai penderitaan. Disebut sebagai sangkara duka, penderitaan karena berkondisi mengacu kepada bahkan perasaan yang netral sekalipun, termasuk upeka sekalipun, itu terlihat sebagai duka, penderitaan. Tetapi semua itu adalah proses. Artinya awalnya yang merasakan duka itu adalah ketika kakinya sakit, ketika fisik sakit. Tapi di sini sepertinya masih mending. Biasanya kalau di meditasi beberapa tempat atau di batch-batch yang lain, baru 2-3 hari masuk ke tempat meditasi sudah baunya udah PPO. Minyak. Udah bau minyak gitu. Tapi saya merasakan kok enggak ya.
banyak yang tidak menggunakan minyak ya. Biasanya begitu. Artinya ya ini sudah mulai merasakan duka ini. Itu sesuatu yang ya baik sebenarnya, bukan sesuatu yang buruk. Tapi kemudian tidak berarti kemudian untuk bisa menunjukkan saya sudah mengalami duka kasih minyak, ya tidak begitu juga. Justru kalau bisa bertahan untuk tidak menggunakan minyak, itu sesuatu yang baik. Artinya bersabar, bertahan dengan penderitaan fisik. Nah, maka penderitaan itu akan terlihat dengan lebih jelas ketika seseorang melihat ke dalam batin atau seseorang bermeditasi. Namun kemudian dalam proses bermeditasi pun seseorang mulai paham, apalagi ditambah dengan berbagai macam diskusi dhamma, pengalaman-pengalaman yang lampau, kemudian juga pernah membaca buku-buku dhamma, yang itu menjadi akumulasi sebuah pemahaman, akan dipahami. Ternyata yang membuat seseorang menderita itu bukan perubahannya, bukan anicanya. Kenapa? Karena perubahan tidak bisa dihindari oleh siapapun. Mereka yang bijak atau mereka yang bodoh tidak bisa menghindari perubahan. Mereka yang belum terbebaskan dan mereka yang sudah terbebaskan, Sang Buddha, para siswa beliau, para arahanta juga tidak bisa menghindari perubahan, tidak bisa menghindari anicca. Nah, selidik punya selidik, ketika melihat ke dalam batin, oh ternyata yang membuat menderita adalah nafsunya sendiri. Tanha, karena nafsu keinginan itulah yang kemudian membuat seseorang menderita. Maka beliau Sang Buddha menyampaikan yayang tanha pono bhavika nandiraga sahagata tatra binandini. Disebabkan karena tanha nafsu keinginan yang membawa seseorang untuk terus mengalami kemenjadian, kemunculan kembali, kelahiran kembali, yang disertai oleh nandiraga, kesenangan dan nafsu ragawi untuk mencari kenikmatan kesana kemari, yang berupa nafsu keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi, nafsu keinginan untuk kemenjadian, untuk tetap bertahan dengan apa yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga, termasuk yang memberikan kenikmatan, atau nafsu keinginan untuk tidak menjadi, termasuk kebencian, ketidaksukaan. Dan nafsu keinginan inilah yang kemudian membawa seseorang menderita. Perubahan akan tetap ada, akan terus ada. Kita sebagai manusia, kita akan terus mengalami perubahan. Secara fisik akan terus berubah. Perasaan juga akan terus berubah. Persepsi kita terus mengalami perubahan. Dan juga bentuk-bentuk pikiran kita, kesadaran kita terus mengalami perubahan. Yang berada di luar diri kita pun juga terus mengalami perubahan. Perubahan tidak bisa dihindari. Namun di tengah-tengah perubahan ini, ketika kemudian ada tanha, nafsu keinginan, bisa berubah nafsu keinginan untuk menggenggam, berubah keserakahan, bisa nafsu keinginan untuk terus menolak, berubah kebencian. Tadi di bawah tanha, nafsu keinginan untuk menolak, untuk tidak menjadi. Karena apa? Itu tidak menyenangkan. Nah, apapun nafsu keinginan yang muncul, maka disitulah penderitaan sudah dipastikan akan muncul. Walaupun seperti yang kemarin disampaikan, kadang-kadang ya untuk awal dibutuhkan pula nafsu keinginan, terutama nafsu keinginan yang baik-baik. Tapi pada akhirnya ini pun juga menjadi sebab duka, sebab penderitaan. Akhirnya juga mesti ditinggalkan. Maka Sang Buddha menyampaikan bahwa dhamma beliau itu seperti rakit yang digunakan untuk menyeberang, tapi tidak untuk digenggam. Artinya pada akhirnya kita menggunakan semua hal yang baik untuk sekadar menyeberang. Sehingga kulu pamang damang ajanan tehi, setelah seseorang mengetahui bahwa dhamma itu seperti rakit, kusala dhamma pahataba,
Pagewa aku saladama. Hal-hal yang baik pada akhirnya ditinggalkan, apalagi yang tidak baik. Ini yang penting. Karena ketika mengatakan, oh yang baik pun jangan dilekati, kemudian tidak ditambahkan bahwa yang tidak baik itu harus ditinggalkan. Nah, sehingga seorang berpikir, oh berarti kita boleh melakukan hal-hal yang buruk, yang baik tidak dilekati. Oke dah, kita melakukan hal yang buruk. Tidak demikian. Yang baik saja ditinggalkan, apalagi yang tidak baik. Aku saladama itu mesti ditinggalkan bahkan terlebih dahulu. Maka nafsu keinginan yang tidak baik, yang secara langsung membawa duka penderitaan, itu mesti dilenyapkan terlebih dahulu. Maka nanti akan muncul mungkin ada keinginan-keinginan yang baik. Kusala dhamma, hal-hal yang baik itu masih dibutuhkan. Tapi pada akhirnya ini pun juga mesti suatu saat ditinggalkan. Melekatinya juga membawa kepada duka penderitaan. Ada seseorang datang pada Sang Buddha dan bertanya, Bante, kalau memang pembebasan itu adalah lenyapnya semua keinginan, dengan istilah canda, jadi canda itu juga artinya keinginan. Lantas kenapa seseorang untuk mencapainya mesti ada keinginan? Kan begitu ya. Nah, Sang Buddha kemudian balik bertanya, karena kebetulan orang ini adalah seorang pedagang dari kota namanya kota Saketa. Kemudian dia suka berdagang menuju Sawati. Saketa itu tempat wisaka. Nah, Sawati tempat Anathapindika. Ya, sekarang Sravasti di India, sekarang Sravasti. Anda seorang pedagang. Ketika Anda dari Saketa mau menuju Sawati, ada tidak keinginan? Ada, Bante. Keinginan harus ada. Tapi nanti setelah sampai di Sawati, ada tidak keinginan? Ya sudah tidak ada. Karena sudah sampai di Sawati. Demikian pula, sebelum kita mencapai goalnya, dalam praktek meditasi harus ada keinginan. Ya kan? Seperti Anda misalnya dari rumah untuk mau datang ke sini, pasti muncul keinginan. Kalau tidak muncul keinginan, malah mungkin kemudian sampai di sini. Ya kan? Kecuali kalau entah pokoknya jalan saja nyasar kena sampai di sini kan. Tapi kan muncul sampai di sini kan karena keinginan, apalagi bermeditasi. Ya harus ada keinginan, daftar meditasi, mempersiapkan semuanya, kemudian datang ke sini, apakah dengan kereta, dengan mobil atau berjalan, apapun itu pasti ada keinginan. Tapi sampai di sini kan keinginan juga lenyap berkenaan dengan keinginan untuk sampai di sini. Setelah sampai di sini lenyap. Dan dalam bermeditasi, dalam prosesnya pun juga terkadang muncul harus ada keinginan. Dari kuti masing-masing, dari tempat tidur masing-masing juga ada keinginan mau ke dhammasala. Kan begitu kan? Kalau tidak ada keinginan tidak akan bergerak. Ya, harus ada keinginan. Maka dari kuti ingin ada muncul keinginan untuk sampai di dhammasala, untuk bermeditasi. Tapi kan setelah meditasi keinginan itu harus lenyap. Kalau sampai di dhammasala kemudian masih ingin terus, ya aneh malahnya. Capek sendiri, ini sudah sampai atau belum? Maka ada kalanya keinginan yang baik-baik ini itu harus dimunculkan, tetapi kemudian ada waktunya untuk dilenyapkan. Nah, sehingga pada akhirnya yang baik-baik pun juga dilenyapkan, tetapi yang tidak baik mesti dilenyapkan terlebih dahulu. Karena apa? Mau tidak mau, nafsu keinginan adalah sebab duka, sebab penderitaan. Nah, sehingga dalam kita bermeditasi, kenapa
Karena tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin, yang salah satunya adalah tanha, nafsu keinginan. Maka kenapa dari awal kita diajak untuk berlatih melihat objek sebagaimana adanya, tidak terseret oleh keserakahan maupun kebencian, atau dengan istilah yang mudah, oleh suka maupun tidak suka. Kenapa? Karena suka dan tidak suka sebenarnya manifestasi dari keinginan, nafsu keinginan. Mengapa kemudian dianjurkan untuk melihat objek tanpa kemudian terseret, hanya melihat sebagaimana adanya, tidak sampai terseret oleh papanca, oleh katakan pengembaraan pikiran. Kenapa? Karena itu juga manifestasi dari nafsu keinginan. Mengapa kemudian disebut sebagai praktik meditasi menggunakan kesadaran pasif? Kesadaran pasif atau kesadaran murni, kesadaran yang tidak memilih-milih. Itu disebabkan karena ketika bereaktif itu manifestasi dari nafsu keinginan. Tetapi kan tentu tidak mudah. Sebentar bisa pasif, baru sedetik kemudian aktif lagi. Tapi nggak apa-apa. Melatih batin untuk selalu kembali kepada batin yang seimbang, batin yang tidak bereaktif, batin yang tidak menghakimi, batin yang tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Selalu kembali kepada kondisi batin demikian. Yang lama-kelamaan batin menjadi terampil untuk senantiasa seimbang terhadap apapun fenomena yang muncul, tidak mudah terseret oleh keserakahan maupun oleh kebencian, tidak mudah terseret oleh suka maupun tidak suka terhadap apapun fenomena. Ketika kita melatih batin kita demikian, dampaknya adalah terhadap apapun fenomena, batin kita cenderung untuk menjadi seimbang, tidak mudah terseret oleh suka maupun tidak suka terhadap apapun. Nanti pulang kembali ke rumah masing-masing, ya mungkin yang tadinya ketika melihat ya orang lain yang memunculkan kebencian itu datang, karena sudah terbiasa untuk tidak terseret oleh kebencian, nanti akan ada perbedaan. Kebencian sudah mulai luruh, mampu menerima dengan baik, menerima dengan tanpa memunculkan kebencian. Akan demikian. Yang tadinya mungkin ketika melihat fenomena tertentu muncul keserakahan, dengan batinnya dikembangkan dengan baik untuk senantiasa seimbang, tidak bereaktif, maka seseorang juga tidak mudah untuk terseret oleh keserakahan ketika melihat fenomena yang sama. Dampaknya akan demikian. Jadi tidak hanya berdampak pada saat kita bermeditasi atau hanya pada objek tertentu, dampaknya bahkan terhadap objek-objek lainnya. Batin akan cenderung menjadi seimbang, tidak mudah terseret. Penerimaan itu akan lebih mudah, akan muncul. Nah, itu yang mesti dipraktikkan dalam meditasi, karena kebenaran Arya yang ketiga, yang tidak lain adalah padamnya duka, hanya dapat dicapai dengan seseorang melenyapkan sebabnya, melenyapkan tanha. Hanya dengan melenyapkan tanha nafsu keinginan, maka padamnya duka itu akan dapat direalisasi. Ya paling tidak sekarang sedikit demi sedikit tanha dibuat tipis. Ya, mungkin tanhanya nafsu keinginannya kalau dulu masih tebal gitu kan, nah dibuat tipis dulu, dibuat tipis supaya nanti mungkin suatu saat ada waktu begitu diusap langsung bersih semua, tidak kembali lagi. Oh, bisa terjadi. Kan sebenarnya itu yang terjadi pada banyak siswa Sang Buddha. Awalnya Sang Buddha itu kan ingat ya, pada saat beliau tidak lama setelah mencapai pencerahan, tidak punya keinginan untuk membabarkan Dharma, ya toh? Nggak ada keinginan. Alasannya apa? Alasannya memang makhluk-makhluk ini
Selalu apa? Selalu mengikuti arus. Anusotagami, pergi mengikuti arus. Arus apa? Arus kesenangan indera. Sedangkan apa yang dicapai oleh Sang Buddha itu hanya untuk mereka yang dikatakan sebagai patisotagami, yang pergi melawan arus, yaitu pergi melawan arus kesenangan indera. Dan orang-orang ini yang pergi melawan kesenangan indera, arus kesenangan indera, itu biasanya adalah orang-orang yang kotoran batinnya sudah tipis. Kenapa? Sudah berlatih lama untuk bagaimana bisa meredam tanha. Tanhanya ditipiskan. Ditipiskan. Nafsu kina ditipiskan. Nah, maka kemudian Brahma Sambati datang bahwa ada orang-orang yang memiliki sedikit debu di mata. Ada orang-orang yang memiliki sedikit kotoran batin, yang ketika pintu Dharma itu dibuka, orang-orang ini akan paham, akan bisa terbebaskan. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang disebut patisotagami, yang sudah terbiasa pergi melawan arus, tidak terseret oleh arus kesenangan indera. Nah, sehingga orang-orang ini yang sudah berlatih lama, ya kita yakin tidak hanya dalam kehidupan sekarang, dalam kehidupan yang lampau sudah berlatih lama, itu adalah orang-orang yang nafsu keinginannya sudah semakin menipis, kotoran batinnya semakin menipis. Nah, sesungguhnya itu yang sekarang dipraktikkan dalam bermeditasi, sedikit demi sedikit melenyapkan nafsu keinginan, mengurangi nafsu keinginan, supaya nanti suatu saat, ya ketika sudah tipis, nah, ada dhamma yang kita dengar, itu menjadi senjata yang kuat untuk menghapus kotoran batin yang sudah tipis. Ya kadang-kadang kan kita mendengar, kita membaca dalam kitab suci, seseorang mendengarkan dharma yang singkat, kemudian tercerahkan, terbebasan, ya kok mudah sekali ya. Ya karena mereka kotoran batinnya sudah tipis. Begitu kemudian mendengarkan dharma, itu menjadi satu senjata yang kuat yang langsung bisa menghapus. Nah sekarang dengan dharma yang sama yang kita dengar sudah ribuan kali, nggak lenyap-lenyap kotoran batin. Kenapa? Karena masih tebal. Masih tebal. Tapi setiap kali kita mendengarkan, kita membawa ke dalam batin, sebenarnya ada pengurangan. Ada pengurangan. Tapi karena sudah terlalu tebalnya, sehingga tidak lenyap-lenyap. Ya nggak apa-apa. Ya contohnya misalnya, saya ingat sekali, padahal kita sudah sering merenungkan tentang anatta, bahwa jasmani bukan milik, perasaan bukan milik, ya kan? Sering merenungkan demikian. Tapi kenapa kok kotoran batin masih belum bisa lenyap? Karena kotoran batin masih sangat tebal. Ada seorang bante, ketika badannya sedang dicincang oleh harimau, ya pernah saya menceritakannya, dibawa ke tebing sama harimau, dimakan harimau, dan dia tahu tidak bisa selamat. Lantas bagaimana? Awalnya khawatir tentunya, takut tentunya. Tapi kemudian ingat, sabda Sang Buddha singkat. Rupang bikawe natu mahakang, tang pajahata. Oh biku, jasman itu bukan milikmu, lepaskan itu. Hanya merenungkan kalimat itu menjadi kekuatan bagi bante ini untuk melepaskan kemelekatan. Karena apa? Kotoran batin sudah tipis. Maka itu menjadi sebuah kekuatan. Oleh sebab itu, apa yang diperhatikan dalam meditasi ini sebenarnya adalah untuk menipiskan kotoran batin. Sehingga setiap kali suka maupun tidak suka, atau nafsu keinginan, atau berupa nafsu keinginan, atau dengan istilah keserakahan, kebencian itu muncul, senantiasa dibawa ke dalam batin yang seimbang. Terus demikian, untuk menipiskan pengotor batin. Dan praktik yang demikian ini adalah tidak lain praktik jalan mulia berunsur 8 itu sendiri, yaitu kebenaran Arya yang keempat. Jalan mulia berunsur 8 sebagai jalan yang membawa kepada padamnya duka penderitaan,
Mengapa demikian? Coba. Yang pertama adalah pandangan benar. Apa itu pandangan benar? Tidak lain adalah memahami 4 kebenaran Arya itu sendiri. Kita memahami, walaupun mungkin awalnya secara teori, apa duka penderitaan, sebabnya apa, padamnya bagaimana, jalannya itu, faktor-faktor apa saja yang kemudian mesti dikembangkan. Memahami demikian, itu adalah pandangannya benar. Dan dalam meditasi ini, tidak hanya sekadar memahami, tetapi sudah mulai melihat. Betul ya? Tadi sudah melihat penderitaan kan? Sudah melihat juga, oh ternyata kalau keinginan saya itu dimunculkan, lebih menderita lagi kan? Lagi sakit kemudian muncul keinginan untuk cepat-cepat selesai kan? Lebih sakit lagi kan? Tapi kalau kemudian mencoba untuk menerima, sebenarnya berkurang. Ya, jadi penderitaannya berkurang. Tapi kalau kemudian ingin cepat-cepat selesai, padahal kalau cepat-cepat selesai artinya apa? Cepat-cepat mati juga. Betul nggak? Ya karena kan, kenapa kok nggak selesai-selesai ya? Kok belum jam 7 ya gitu ya? Padahal kalau sudah jam 7 artinya waktu kita tuh sudah berkurang, mendekati kematian. Berarti ingin cepat mati berarti. Coba kalau kita menikmati, ya, setiap momennya dinikmati gitu kan. Artinya kan kita menikmati hidup, tidak cepat-cepat mati. Nah, tetapi ya itulah batin kita. Nah, sehingga kita bisa melihat melalui pengalaman, bukan teori. Mengalami sendiri, oh ternyata kalau nafsu keinginan di sini tidak muncul atau bisa diredam, ternyata penderitaan juga berkurang. Dan itu dilihat secara pengalaman, tidak hanya sekadar teori. Sudah mulai dilihat dengan pengalaman. Nah, memahami ini baik secara teori maupun pengalaman itu adalah sama titik, pandangan yang benar. Nah, dengan pandangan yang benar ini, salah satunya adalah melihat bahwa tanha itu adalah sebab duka, sebab penderitaan, dan tanha itu termanifestasi di dalam berbagai bentuk pikiran yang tidak bermanfaat, keserakahan, kebencian, iri, dengki, dan seterusnya adalah sebab penderitaan. Maka kemudian cara berpikir orang juga menjadi benar. Pikiran yang dimunculkan karena pandangannya sudah benar, maka pikiran yang dimunculkan adalah pikiran-pikiran sesuai dengan pandangan yang benar, yaitu berpikir untuk melenyapkan kotoran batin, berpikir untuk tidak menimbulkan kotoran batin. Alih-alih kotoran batin yang dimunculkan, malahan memunculkan, yaitu apa? Cinta kasih, memunculkan nikama, yaitu adalah semacam pikiran untuk meninggalkan kemelekatan terhadap kesenangan indera, memunculkan aviyapada, pikiran yang bebas dari kebencian, memunculkan yaitu awihingsa, pikiran yang bebas dari keinginan untuk merugikan makhluk yang lain. Itu muncul karena apa? Karena pandangan yang benar. Kalau pandangannya sudah salah, cara berpikirnya juga pasti salah. Arah berpikirnya juga menjadi salah. Tapi kalau pandangnya sudah benar, arah berpikirnya juga menjadi benar. Nah, kalau pandangannya sudah benar, arah berpikir menjadi benar, maka ucapannya juga menjadi benar. Apalagi di sini dilatih untuk noble silence, ya kan? Jadi diam mulia, tidak berucap, yaitu menjadi benar. Karena kalau sudah berucap akan banyak salahnya. Tapi kalau tidak berucap, biasanya menjadi benar. Nah, tetapi tentu muncul dari pandangan yang benar, cara berpikir yang benar. Nah, kalau kemudian pandangan benar, cara berpikir benar, maka tidak hanya ucapannya benar, perbuatan jasmaninya juga menjadi benar. Karena ucapan kita, perbuatan jasmani kita adalah manifestasi dari cara berpikir dan cara pandang kita. Kita melakukan kejahatan itu juga karena pandangan kita, karena cara berpikir kita. Kita melakukan kebaikan juga karena cara pandang, cara berpikir kita. Maka ucapan kita, perbuatan jasmani kita merupakan manifestasi dari pikiran kita,
cara pandang kita. Nah, kalau ucapannya terjaga dengan baik, perbuatan jasmaninya terjaga dengan baik dalam setiap waktu, setiap saat, maka kalaupun seseorang mencari atau melakukan mata pencarian, pasti itu adalah mata pencarian yang benar. Karena kan mata pencarian orang kan sebenarnya ucapan dan perbuatan jasmani, ya. Betul nggak? Orang kalau berdagang kan tidak hanya berpikir doang toh. Harus berucap kan? Harus berbuat menggunakan jasmani kan? Masa berdagang dalam pikiran saja begini? Kan enggak kan? Pasti harus ada action kan? Nah, kalau ucapannya benar, perbuatan jasmaninya benar, pasti mata pencarian juga menjadi benar. Itulah kenapa ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar itu masuk ke dalam sila kemoralan. Kenapa? Itu terlihat oleh kita. Ucapan, perbuatan jasmani, mata pencarian itu terlihat. Dan mata pencarian itu muncul dari ucapan dan juga perbuatan jasmani. Dan bayangkan kalau kemudian pikirannya benar. Karena pandangan benar, pikirannya benar, ucapannya benar, perbuatan jasmaninya benar, dan diupayakan sedemikian rupa untuk selalu benar dalam berucap, berbuat melalui jasmani ataupun berpikir, maka orang demikian sedang memperhatikan daya upaya yang benar. Betul ya? Apalagi di sini bermeditasi, selalu mengupayakan yang benar. Bagaimana yang diketahui sebagai yang buruk-buruk ditinggalkan, pikiran-pikiran yang mengembara, yang berkeliaran, yang tidak bermanfaat dilenyapkan, dan bagaimana yang baik-baik, kesabaran, ketenangan, konsentrasi, keseimbangan batin, ketahanan mental melalui bertahan secara fisik karena sakit, dan itu semua adalah hal-hal yang baik, itu dikembangkan, dan itu adalah daya upaya yang benar. Walaupun kemudian tidak katakan boleh bicara kemudian bertahan untuk tidak bicara, entah saya tidak tahu Pak sudah bicara atau belum, ya. Tapi kalau bertahan untuk tidak bicara, itu adalah apa? Mengupayakan hal-hal yang baik itu berkembang. Nah, upaya-upaya seperti ini disebut daya upaya yang benar. Kotoran batin dilenyapkan, sementara kondisi batinnya yang bermanfaat itu dipertahankan dan dikembangkan. Nah, kalau kemudian dalam mengupayakan seseorang dilakukan dengan penuh perhatian, setiap momen, setiap saat diperhatikan, senantiasa sadar, senantiasa ingat dengan apa yang dilakukan untuk mengupayakan hal-hal yang baik, itulah yang disebut sebagai sama sati, perhatian yang benar. Dan kalau semuanya menjadi benar, maka secara alami batin menjadi tenang, batin menjadi kokoh, batin menjadi lurus, tidak mudah goyah oleh pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Nah, batin yang lurus, batin yang kokoh, batin yang teguh, yang tenang, itulah sama samadhi, konsentrasi benar. Nah, oleh sebab itu yang dipraktikkan dalam meditasi ini tidak lain adalah praktik jalan mulia berunsur 8. Bukan sekadar teori, tetapi itu sudah mulai untuk dikembangkan dan mulai untuk diketahui, oh ternyata ini adalah pandangan benar, oh ternyata ini adalah cara berpikir benar, oh ternyata ini adalah ucapan perbuatan jasmani benar. Nanti kalau kembali ke rumah masing-masing, kemudian masih mengerjakan mata pencariannya, karena semuanya terjaga dengan baik, ya menjadi mata pencarian yang benar. Tapi kalau pulang ke rumah kemudian masih mancing begini, berarti nggak masuk ini meditasinya. Tidak masuk karena ya. Maka harus dikembangkan ya. Jadi apa yang baik mesti dilanjutkan. Nah, kalau mengupayakan yang baik-baik tidak hanya dalam ketika bermeditasi, tapi ya kembalinya ke rumah masing-masing tetap mengupayakan yang baik-baik. Itu sangat baik. Justru itulah meditasi.
Meditasi dalam ajaran Buddha itu sifatnya berkesinambungan. Tidak hanya pada saat retreat. Retreat itu sangat spesial. Spesialnya adalah memang fokus, lebih fokus. Tapi bukan berarti kemudian setelah pulang ke rumah tidak kemudian bermeditasi, tidak kemudian mengembangkan batinnya. Kemarahan muncul ya dibiarkan marah. Iri hati muncul dibiarkan iri hati. Tidak demikian. Justru itu pun juga momen di mana mengupayakan untuk melenyapkan yang buruk-buruk, walaupun kembali ke rumah masing-masing. Makanya kan kadang-kadang kita para biku itu mendapatkan komplain atau aduan. Bante, kenapa ya? Itu orang katanya sudah meditasi sering sekali. Puluhan kali ikut retreat meditasi. Tapi ya yang marah-marah terus. Dengki ya dengki terus. Terhadap keluarganya juga tidak baik-baik saja. Kenapa ya? Hah? Bisa makin pelit. Yaitu bisa demikian. Ya kenapa? Meditasinya cuma ketika ada retreat. Begitu pulang retreat, dianggapnya tidak, itu bukan untuk meditasi. Padahal meditasi itu ya sesungguhnya setiap saat, setiap waktu menjaga batinnya, kapanpun ketika kotoran batin muncul dilenyapkan, yang baik-baik itu dikembangkan, itulah meditasi. Pulang ke rumah melakukan demikian walaupun tidak duduk bermeditasi, melakukan demikian itu bagian dari meditasi. Jadi tidak hanya sekadar duduk kemudian dianggap meditasi. Oh, itu ya salah satu bentuk meditasi. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ketika 6 indera kita kontak dengan objeknya masing-masing dan dijaga dengan baik, itu adalah bagian dari meditasi. Dan itu mesti dilakukan supaya ya tetap ada pengembangan batin. Walaupun ketika ada retreat tentu akan lebih maju karena lebih fokus, tetapi di rumah pun juga dengan berbagai macam rintangan halangan yang ada, pengembangan batin itu masih ada, masih bisa dirasakan dengan cara menjaga batinnya masing-masing. Nah, itu yang mesti dilakukan. Nah, kalau kemudian sudah bermeditasi tetapi kok kotoran batinnya itu masih tebal sekali, ya artinya harus mengevaluasi diri. Apa yang kurang? Apa yang mesti dikembangkan lagi? Kenapa kok kotoran batin masih begitu kuat? Jadi harus mengevaluasi diri, melihat ke dalam lagi. Mana yang kurang? Mana yang sudah berkembang? Nah, itu yang mesti dilakukan. Sehingga pengembangan batin ini tidak terpaku ketika ada retreat meditasi. Tapi di rumah masing-masing juga ada pengembangan batin. Nah, kalau demikian halnya, ya meditasi sebenarnya berada di tempat manapun. Karena meditasi kan melihat ke dalam batin, ya kan, bukan melihat tempat, tapi melihat ke dalam batin kita. Tempat itu hanya sekadar instrumen, hanya sekadar ya pendukung saja. Tetapi yang paling penting adalah melihat ke dalam batin kita. Kemanapun kita pergi, mau kita mau bermeditasi di Sri Lanka yang jauh, di hutan, atau ke Myanmar, atau ke Thailand, begitu sampai di sana, kan gurunya pasti mengatakan, lihatlah batinmu sendiri, kan begitu ya. Bukan kemudian sampai ke Myanmar, kemudian disuruh keliling lihat hutannya itu, kemudian dianggap meditasi. Kan lagi-lagi begitu sampai di sana pun juga melihat ke dalam batin. Sama saja kan. Mau jauh, mau dekat, mau di rumah sendiri, meditasi adalah melihat ke dalam batin masing-masing. Nah, itu yang juga perlu. Nah, intinya adalah kuncinya menjaga batin itu adalah meditasi dimanapun kita berada, dan itu adalah praktik jalan mulia berunsur 8 yang tujuannya adalah yang pertama untuk memahami duka, yang kedua untuk melenyapkan sebab duka, yang ketiga jalan ini adalah untuk membawa kepada padamnya duka dengan jalan mulia berunsur 8 yang tidak lain adalah meditasi itu sendiri. Ya, saya kira masih ada waktu. Jika ada yang ingin ditanyakan, diberi silakan. Ya, depan dulu.
Wandami Bante. Ya. Bante, saya punya beberapa pertanyaan dan bukan pertanyaan. Yang pertama itu waktu hari Minggu itu kan Bante menyebutkan tentang penderitaan fisik. Kalau punya jasmani, punya fisik, sudah pasti akan mengalami sakit fisik. Terus di hari Sabtu juga Bante mengucapkan hal yang sama. Jadi premisnya kan kalau punya fisik sama dengan akan mengalami sakit fisik. Berarti kalau tidak memiliki fisik tidak ada sakit fisik. Ya, tidak ada penderitaan fisik. Betul. Terus selama ini kan saya sering mendengar disampaikan di berbagai ceramah dan sehari-hari pun saya merasa sudah menembusi pemahaman itu kan Bante. Jadi kalau ada sakit, oh ya memang sakit fisik ya seperti ini fisik karakteristiknya. Tapi terus saat malam hari Minggu malam membacakan mendaras chanting, meta chanting, itu kan kita mengucapkan semoga saya bebas dari penderitaan jasmani. Nah, itu mulai ada suara Bante. Bante kan tahu saya agak lain gitu ya. Ada suara di kepala saya, wah heal yang mustahil gitu kan. Apa? Heal yang mustahil karena nggak mungkin. Bante kemarin kan bilang kalau ada fisik pasti ada penderitaan fisik. Terus saya mulai ragu-ragu. Di kalimat berikutnya, semoga orang tua saya, saudara-saudara saya, guru saya, sanak saudara dan handetolan bebas dari penderitaan fisik. Pengharapan yang sia-sia gitu kan. Semakin lama yang tadinya lirih semakin lantang gitu Bante. Terus sampai kuti saya bingung sendiri gitu kan. Ini gimana ya? Kok sepertinya agak kontradiktif gitu antara yang disampaikan kemarin sama meta chanting. Wah, saya berpikir keras gitu Bante. Terus mikir apa itu artinya, kalimatnya harus diganti. Semoga saya segera mencapai tingkat kearahantaan, atau semoga saya segera menembus nibbana gitu kan. Waduh, ini udah papan saya ini. Berkeliaran mulai berkeliaran gitu kan. Terus mulai ada lagi suara lu kemelekatan ini ya kan, kemelekatan udah waktunya tidur masih berpikir-pikir. Ingat tadi Bante ngomong apa? Saat kemelekatan timbul, kekotoran batin timbul, saat itu juga sebenarnya muncul kesempatan untuk melenyapkannya gitu kan. Iya. Munculkan pasadi atau samadhi. Wah, nggak bisa ini, karena kalau nggak diselesaikan malam ini besok jadi biji kita gitu kan. Ragu-ragu. Gimana mikir harusnya apa kalimatnya diganti ya. Semoga saya segera mencapai kualitas jannah tingkat tertentu sehingga tidak merasakan sakit fisik ya, atau diganti lagi via jalur prestasi, yaitu kelahiran di alam arupa Brahma. Nah kan nggak punya fisik, waduh, tapi nanti repot. Nggak punya telinga, nggak bisa mendengarkan dhamma ya toh. Nggak punya hidung, nggak bisa mengamati nafas, gimana mau melatih bawana. Terus nggak punya tangan, nggak bisa mengaturkan dana persembahan. Pusing Bante. Wah, berpikir keras, ngomong gitu kan. Lama-lama telinga saya berdenging. Terus waduh dah capek, lalu melekat gitu kan, meleduk bentar lagi gitu. Akhirnya saya tidur. Waduh, capek, nggak tahu udah saatnya ini kayaknya telepon Bante pakai sendal gitu ya. Jam 12 malam lagi meditasi Noble Silence, saking gregetannya itu sampai kayak gitu. Wah, ini mau telepon Bante, gimana mau telepon Bante? Nah, itu yang pertama. Terus sudah saya off. Saya juga gak pegang handphone Bante. Terus yang kedua, Bante kemarin kan mengatakannya, tujuan dari meditasi adalah pengembangan batin, olah batin. Jadi tujuan utamanya bukan untuk mencari kesembuhan fisik. Nah, tapi kan ada kasus tertentu kayak almarhumah Titik Puspa itu kan Bante, kan beliau semasa hidup terus memproklamirkan diri bahwa mengalami kesembuhan karena meditasi gitu kan. Nah, itu gimana prosedurnya atau ceritanya gimana Bante sampai bisa ada efek samping
oh menyembuhkan meditasi. Itu yang pertanyaan. Yang bukan pertanyaan ini Bante. Saya merasa insecure banget Bante di batch yang kali ini. Karena ya Bante tahu sendiri gitu ya, pertanyaan-pertanyaan. Yang ini pertanyaannya parikama apa kemarin? Nimita. Parikama nimita, ugaha nimita, patigaha nimita. Saya tuh membaca tentang nimita berkali-kali, diterangin tentang nimita berkali-kali juga. Ngangong-ngangong gitu kan Bante. Nah yang sono kayak udah waduh 52 faktor sudah hafal banget, sanya, sati segala macam. Yang saya saya membaca itu 52 itu juga ngangong gitu kan. Berhenti, nanti meledos ini prosesornya gitu kan. Saya taruh bukunya, nanti saya baleni lagi, kadang nyambung, kadang lebih banyak nggak nyambungnya Bante. Tapi saya berusaha baca gitu. Nah ikut batch kali ini, waduh pertanyaan-pertanyaannya ini kayak alumni Abhidhamma kelas yang tingkat advance gitu kan. Saya jadi merasa kayak, aduh kok dungu banget gitu ya, dungu anggota komunitas dungu Indonesia gitu loh. Jadi kayak merasa semakin sedih gitu Bante. Nah terus berusaha mengingat-ingat, biasanya cara ini berhasil. Kalau saya bisa mengingat apa yang disampaikan selama sesi Dhammadesana, saya timbul kebahagiaan gitu, terus tenang gitu kan Bante. Saya berusaha mengingat, oh ya hari Sabtu Bante ngomong tentang ini, Minggu ingat, hari ketiga nggak ingat, mulai sedih lagi. Hari keempat ingat, oh Bante cerita tentang buaya. Nah giliran gelak-gelak tawa ingat gitu kan. Terus tapi itu ada moral story-nya loh. Karena untung ya Bante waktu dengar suara biur itu, Bante nggak itu hanya objek pendengaran sedang kontak dengan landasan indera pendengaran. Oh enggak, saya lari waktu itu. Nah kalau misalnya Bante seperti itu nggak cerita sama kita hari ini gitu kan, berarti kan wah kok bingung ya. Padahal kan Bante bilang pengetahuan itu datangnya setelah pengalaman. Berarti kan nggak mungkin Bante pernah dicaplok buaya gitu kan, nggak mungkin. Terus muncul pengetahuan bahwa wah buaya itu hewan ganas gitu ya. Oh kalau gitu jangan-jangan Bante ini pernah menjadi saksi hidup menyaksikan seseorang dicaplok buaya gitu kan. Waduh itu pengalaman yang traumatis sekali pasti Bante. Dari situ muncul pengetahuan karena mengalami menyaksikan hal tersebut. Langsung muncul pengetahuan, oh buaya ini hewan yang sangat ganas, bukan jenis hewan yang kalau lu nggak ganggu dia nggak akan ganggu lu, bukan termasuk jenis itu ya. Wah, terus nggak mungkin Bante tuh orang yang intelijen, pasti Bante sebelum masuk hutan sudah melakukan he did his own research gitu ya, entah nanya ke biku-biku senior atau itu survei lokasi kayak yang disampaikan Bante kemarin, atau bertanya ke warga sekitar gitu kan. Lalu jangan ngadi-ngadi, pikiran saya kok semakin malam semakin ngadi-ngadi itu Bante. Iya betul, karena dibiarkan mengembara papan saya itu. Ya. Jadi berpikir sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai. Karena apa? Saya nggak berpikir begitu kan. Saya kan begitu lihat buaya langsung lari kan, sudah cukup. Saya nggak berlanjut kepada riset segala macam. Oke ya, jadi belum, masih ada Bante. Apa? Terus yang berikutnya itu saya sampai lupa. Itu Bante yang cerita tentang pedagang merchant itu yang hanyut terus malah terdampar di Suna Paranta ya. Terus dia dikasih tahu sama dewa karena dia berkeyakinan saya arahat gitu kan. Setelah berhasil mengembangkan jana tingkat tertentu, dikasih tahu bukan, kamu bukan arahat. Di sana loh ada seorang begawan yang mengajarkan, yang juga seorang arahat dan mengajarkan jalan menuju ke arahatan gitu kan. Terus karena dia sebenarnya dia kan cuman petapa jadi-jadian kan Bante, tapi melatih juga. Nah, dia berangkat ke Sawati, terus sampai situ ketemu Sang Buddha lagi pindah acara, pindah patah, terus ditolak kan, sampai situ ditolak sampai 3 kali. Terus
petapanya mengucapkan kalimat Bante, umur nggak ada yang tahu, mohon babarkan, siapa tahu besok Bante pindah alam atau malah saya duluan yang pindah alam. Nah terus Sang Buddha menyampaikan sampai situ saya nggak ingat Bante. Wah langsung suci lagi, langsung aduh dungu, aduh kumat ini dungunya kumat, terus langsung capek banget gitu ngantuk tidur sampai menetes gitu air mata. Oh dungu, sudah dungu, nggak bisa ini, nggak bisa. Jadi untuk yang terakhir khusus buat saya minta Bante memberikan wejangan supaya saya timbul lagi motivasinya dan jadi suntikan semangat gitu Bante. Bahwa ya mungkin sesuatu kayak ya sabar ya, kedunguan ini pun cepat atau lambat akan berlalu, tapi nanti lihat dulu umurmu dulu yang berlalu atau dungumu dulu yang berlalu. Jangan ngomong kayak gitu Bante. Ya pokoknya itu gitu. Baik. Makasih Bante. Baik ya. Begini ya, kita dalam bermeditasi harus ingat, apapun bentuk pikiran yang mengembara dan berpikir-pikir, dan apalagi itu menimbulkan semacam kecapean sendiri, dan itu tidak akan ada akhirnya, itu harus segera dihentikan. Dengan berbagai macam pengalaman yang dulu pernah dialami, itu dihentikan. Kenapa? Itu tidak akan ada akhirnya. Maka begitu sudah mulai berpikir-pikir, maka harus ini tidak akan ada akhirnya. Berhenti saja, berhenti untuk mengamati sebagaimana adanya yang sedang muncul. Pertama, yang kedua tentang kedunguan. Jangan terlalu berpikir untuk mendapatkan yang banyak. Ada kalanya pembebasan batin itu muncul dari sebuah nasihat yang sederhana, yang tidak perlu panjang kali lebar. Contohnya apa? Suatu kali ada seorang biku. Bante ini bukan Julapantaka, satu lagi. Bante ini, karena kami para biku memiliki 227 peraturan, saja nggak hafal. Saya nggak hafal. Nggak ada Bante juga pada zaman Sang Buddha nggak hafal. Kemudian dia berpikir, percuma saya jadi biku kalau nggak hafal 227. Mending saya lepas jubah saja lah. Nah kemudian ketika mau lepas jubah, hal itu kemudian dilaporkan ke Sang Buddha. Kemudian dia dipanggil Sang Buddha, terus bertanya, sudahlah, nggak perlu hafal 227. Tapi kamu bisa nggak melakukan ini? Kapanpun keserakahan muncul, lenyapkan. Oh bisa Bante. Kapanpun kebencian muncul, lenyapkan. Bisa nggak? Oh bisa Bante. Itu saja diperhatikan. Nggak usah menghafal 227. Ketika ini diperhatikan, ternyata Bante ini mencapai kesucian arahanta. Simple. Karena terkadang tidak perlu kemudian yang panjang kali lebar. Karena kalau kita ingin mengetahui semuanya, ya pusing, kita nggak akan sampai kapanpun kita mati nggak tahu seluruh ajaran Sang Buddha, kitab suci nggak akan paham. Bayangkan Sang Buddha mengajar Dhamma sudah ribuan suta. Ini Tipitaka ya. Tipitaka adalah ada Vinaya, Sutta Pitaka, ada Abhidhamma Pitaka. Sutta Pitaka saja bayangkan. 3 nikaya, ada 34 khutbah panjang. Satu khutbah itu dibaca bisa 2-3 jam. Kemudian Majjhima Nikaya ada 152 khutbah. Sangyutta Nikaya lebih dari 7.000 khutbah. Anguttara Nikaya lebih dari 9.000 khutbah. Kemudian nanti Khuddaka Nikaya itu ada 15 buku. Kemarin saya memberikan pembekalan untuk para biku. Khutbah pertama itu disebut Uraga Sutta.
Saya memberikan cuma satu syair untuk saya bahas. Itu membutuhkan 2 jam. Satu syair. Ini 17 syair. Mau berapa jam? Itu baru 1 suta di dalam Sutta Nipata. Padahal Sutta Nipata ada 70 suta. Itu satu teks saja. Ada 15 buku dalam Khuddaka Nikaya. Nah, kalau kita ingin belajar semuanya, kapan habisnya? Kita ITC itu dari tahun 2016. ITC 2017 ya. Sampai sekarang tahun 2025. Yang kita baca itu baru 10 suta Digha Nikaya dan 60 suta Majjhima Nikaya. Itu udah berapa puluh tahun coba? Lah kalau kita mau belajar semuanya, kapan habisnya? Ya kan? Maka kadang-kadang nggak usah perlu belajar semuanya. Yang penting ada poin-poin penting yang kita pahami dan itu yang kita tekuni. Karena pada akhirnya semua ajaran Sang Buddha, semuanya yang dibabarkan beliau 45 tahun itu hanya satu intinya, 4 kebenaran mulia. Tidak akan terpisah dari 4 kebenaran mulia, hanya itu saja. Nah, kalau kita bisa memahami ini, yang kebenaran mulia yang keempat itu dikembangkan, itu sudah cukup. Yang kadang-kadang kita hanya mengambil misalnya satu syair misalnya, ditekuni seperti yang tadi Sang Buddha kepada seorang biku. Bisa Kak kamu ketika kecelakaan itu muncul dilenyapkan? Oh bisa Bante, sudah itu. Bisa nggak kalau kebencian muncul itu dilenyapkan? Oh bisa Bante, ya sudah itu. Suatu kali Mahapajapati Gotami, yaitu bikuni pertama Sang Buddha, mungkin karena sudah terlalu banyak belajar, kemudian sampai pusing, hanya datang pada Sang Buddha dan memohon, Bante, beri satu saja wejangan untuk saya. Yang dengan satu wejangan ini saya bisa menyendiri tekun untuk mencapai pembebasan. Satu wejangan saja. Apa wejangan Sang Buddha? Apapun yang di situ membawa kepada kemuakan terhadap jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran dan juga kesadaran, kembangkan itu. Itu saja. Mencapai kesucian. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu kemudian melihat yang lain. Mereka sebenarnya pintar-pintar kok saya tidak gitu ya. Nah, pertama tidak perlu demikian. Yang terpenting kita memahami yang esensi, kemudian kita tekuni. Yang kedua, jangan membanding-bandingkan yang kemudian membuat kita menjadi down. Karena apa? Ini juga kotoran batin. Justru meditasi adalah bagaimana kita membawa batin untuk tidak membanding-bandingkan. Membawa batin untuk melihat bahwa semua fenomena ini hanya sekadar fenomena. Ini, itu sekadar fenomena saja. Pada akhirnya, tidak ada entitas, tidak ada yang perlu dibanding-bandingkan. Karena begitu kita membanding-bandingkan, pertama kita bisa merasa lebih tinggi, akhirnya kesombongan, kita merasa lebih rendah, kemudian menjadi down, pesimis, atau kita merasa sejajar, yang itu juga masih dualisme. Itu juga adalah pengotor batin. Itu adalah juga persepsi ada aku, dan itu mesti dilenyapkan dengan cara apa? Melihat ini sekadar fenomena. Hanya sekadar pengalaman, hanya sekadar perasaan, hanya sekadar pikiran. Nah, hanya sekadar pikiran. Nah, melihat demikian, apapun yang muncul hanya sekadar pikiran, kita tidak kemudian terseret oleh pikiran itu. Karena apa? Pada akhirnya, semua itu tidak berguna. Pada akhirnya, semua fenomena tidak ada yang patut untuk dilekati. Sebaik apapun seseorang belajar ini, belajar itu, pada akhirnya semua yang dipelajari, semua yang diketahui, itu semua tidak layak untuk dilekati.
pada akhirnya. Justru kita belajar ajaran Buddha itu akhirnya adalah belajar untuk tidak melekati semua hal. Seluruh ajaran Buddha pada akhirnya mengajarkan kita untuk tidak melekati semua hal. Terus apa yang mesti kita banggakan kalau kita merasa lebih baik dari yang lainnya? Toh itu juga pada akhirnya tidak untuk dilekati. Apa yang kemudian kita merasa misalnya menjadi down ketika menganggap bahwa saya lebih rendah dari yang lain, toh itu pun juga tidak layak untuk dilekati. Begitu ya. Kenapa? Karena sabe sangkara anicca. Bahwa semua hal yang berkondisi tidak kekal. Semua hal, tidak ada satupun, baik yang itu tinggi atau rendah, yang sepertinya itu wah atau yang tidak wah, semua itu tidak kekal. Yang tidak kekal tidak layak untuk dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Hanya sekadar fenomena untuk tidak dilekati. Pada akhirnya, sebaik apapun juga akhirnya tidak dilekati. Lantas untuk apa? Kita kemudian bersusah payah menjadi down misalnya. Kita kemudian berpikir-pikir, akhirnya kita pusing sendiri. Toh semuanya akhirnya itu pada akhirnya tidak layak untuk dilekati. Semua hal. Nah, kita melatih untuk bisa menerima keberadaan apapun yang muncul tanpa kita melekatinya. Tidak melekatinya.